Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dosen, Bapak Ibu dosen, saya menjelaskan tentang presentasi analisis 5 artikel ilmiah yang terpublikasi dalam jurnal bereputasi dalam mata kuliah digital marketing. Saya Julkarnaini Faras, NIM 230201010057. Izin menjelaskan. Yang pertama ada table of contents. Saya memisahkan table of contents ini menjadi 7 sub contents yang berbeda dalam materi kali ini. Ada yang pertama pendahuluan, yang kedua artikel 1, dan seterusnya sampai artikel 5, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan yang pertama. Dalam konteks ini, artikel ilmiah yang terpublikasi dalam jurnal bereputasi memainkan peran sentral dalam menyajikan temuan-temuan terbaru yang dapat diterapkan dalam dunia bisnis. Jurnal-jurnal ini bukan hanya menyediakan landasan teori, tetapi juga menyajikan bukti empiris yang dapat digunakan oleh praktisi dan akademisi untuk memahami tantangan dan peluang yang ada dalam manajemen bisnis. Namun, dengan banyaknya artikel ilmiah yang tersedia, sangat penting untuk melakukan analisis terhadap artikel-artikel yang terpilih untuk mendapatkan wawasan yang lebih terarah dan aplikatif. Nah, artikel pertama yang saya pilih adalah The Role of Leadership in Organizational Change, Jurnal Leadership Quarterly. The Role of Leadership in Organizational Change. Yang pertama ada tujuan penelitiannya, meneliti pengaruh kepemimpinan terhadap perubahan organisasi dan efektivitas implementasi perubahan. Metodologinya kuantitatif dengan survei pada 150 manajer di berbagai industri. Temuan utama, kepemimpinan transformasional memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan perubahan organisasi. Dan kontribusinya adalah menyediakan bukti empiris tentang pentingnya gaya kepemimpinan dalam manajemen perubahan. Dan yang terakhir ada kritik, kurangnya variabel eksternal yang dapat memengaruhi hasil seperti culture perusahaan. Di artikel kedua ada Sustainable Business Practice. Di sini Journal of Business Ethics, Sustainable Business Practice, a longitudinal study, Journal of Business Ethics. Yang pertama, tujuan penelitiannya menganalisis hubungan antara praktik bisnis berkelanjutan dan kinerja jangka panjang perusahaan. Metodologinya studi longitudinal dengan analisis data sekunder dari laporan tahunan 100 perusahaan dalam 10 tahun. Temuan utama, perusahaan yang menerapkan bisnis keberlanjutan secara konsisten menunjukkan kinerja finansial yang lebih baik dan stabil. Kontributnya memberikan wawasan baru tentang hubungan jangka panjang antara keberlanjutan dan profitabilitas. Kritik, terbatas pada sektor tertentu dan kurang memperhatikan perbedaan di berbagai negara. Untuk di artikel ketiga, ada Consumer Behavior in Digital Market, Journal of Marketing Research. Tujuan penelitiannya menganalisis perilaku konsumen dalam pasar digital dengan fokus pada platform e-commerce. Metodologinya eksperimen laboratorium dan survei terhadap 500 pengguna aktif e-commerce. Temuan utama, kepercayaan terhadap platform digital meningkatkan kemungkinan pembelian ulang dan loyalitas pelanggan. Kontributnya memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian di pasar digital. Dan kritiknya yang terakhir, penelitian lebih fokus pada platform besar dan tidak memperhitungkan perbedaan perilaku konsumen di pasar kecil. Artikel keempat, Innovation and Competitive Advantage, a Resource-Based View, Journal Strategic Management Journal. Tujuan penelitiannya menguji hubungan antara inovasi dan keunggulan kompetitif menggunakan perspektif Resource-Based View atau bisa disebut RBV. Metodologinya kuantitatif dengan model struktural, equation modeling atau bisa disebut SEM, yang melibatkan 200 perusahaan teknologi.
Temuan utama, inovasi yang didorong oleh sumber daya internal perusahaan lebih berpeluang menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kontributnya menghubungkan teori RBF dengan praktik inovasi di perusahaan teknologi. Untuk kritiknya, tidak mempertimbangkan dampak faktor eksternal seperti regulasi pemerintah atau kondisi ekonomi global. Dan artikel terakhir ada Corporate Social Responsibility and Firm Performance, Jurnal Academy of Management Journal. Tujuan penelitiannya menilai pengaruh Corporate Social Responsibility atau bisa disebut CSR terhadap kinerja perusahaan. Metodologinya analisis regresi dengan sampel 150 perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Temuan utama, CSR yang dilakukan dengan tulus dapat meningkatkan citra perusahaan dan kinerja finansialnya. Kontributnya memperdalam pemahaman tentang nilai CSR yang lebih dari sekedar kewajiban hukum. Kritiknya, penelitian tidak memperhitungkan perbedaan pengaruh CSR antara sektor industri. Kesimpulannya adalah artikel-artikel yang dianalisis memberikan kontribut signifikan dalam bidang manajemen bisnis, dari kepemimpinan hingga inovasi dan keberlanjutan. Setiap penelitian menunjukkan bahwa praktek yang baik seperti kepemimpinan yang mendukung perubahan, CSR yang tulus, dan inovasi berbasis sumber daya internal berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi kritik yang ada seperti pengaruh faktor eksternal dan perbedaan sektor industri. Terima kasih untuk Bapak dosen yang sudah memaparkan materi ini sehingga saya dapat pengetahuan yang lebih untuk tugas ujian akhir semester kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.